Halo adik-adik, wah hari ini indah dan cerah sekali ya. Wah luar biasa, adik-adik juga pasti hari ini sudah siap untuk datang kepada Tuhan dengan sukacita. Betul ya? Oke, hebat semuanya. Nah adik-adik coba sekarang kita lihat, hari ini Kak Mari ditemani siapa ya? Coba sekarang kita lihat. Tara, wah ada Kinan, ada Alberto, ada Sherin. Apakah hanya itu ya? Siapa lagi teman kita yang menemani ibadah hari ini? Coba kita lihat. Wah, ada Misal. Wow, luar biasa ya. Ganteng dan cantik-cantik. Oke, semuanya siap untuk memuji Tuhan. Tapi adik-adik, apakah hanya itu ya? Teman-temanmu yang setiap hari Minggu sukacita, selalu bersemangat datang kepada Tuhan. Sekarang coba kita lihat siapa saja ya mereka, teman-teman kita yang selalu sukacita dan semangat datang kepada Tuhan. Coba kita lihat. Wow, banyak sekali ya. Wah, adik-adik, ini adalah teman-temanmu yang setiap hari Minggu bersukacita datang kepada Tuhan. Seperti kalian juga. Oke, yuk sekarang kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kita datang kepada Tuhan, kita bersukacita, sejuk segar, tralalala. Boleh Pak sambil main alat musiknya. Alat musik apa saja ya? Yuk. Sejuk segar, tralalala. Sejuk segar, trilililili, burung-burung bernyanyi-nyanyi, anak Tuhan juga bernyanyi. Hari ini indah sekali, bunga-bunga berseri-seri, anak Tuhan juga berseri. Salam kasih, selamat pagi, ya sejuk segar, sejuk segar, tralalala, sejuk segar, trilililili, burung-burung bernyanyi-nyanyi, anak Tuhan juga bernyanyi. Hari ini indah sekali, bunga-bunga berseri-seri, anak Tuhan juga berseri. Salam kasih, selamat pagi. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga buat Tuhan yang sudah memelihara kita ya. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu. Semuanya mengambil sikap yang baik untuk berdoa. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami berterima kasih karena hari yang indah, hari yang cerah. Tuhan memberikan kesehatan dan sukacita bagi kami semua. Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami mau memuji Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami bersukacita dan siap datang kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah adik-adik, melalui lagu ini kita diingatkan bahwa kita punya satu sahabat yang setia. Nih bersama dengan teman-teman kita yang hari ini juga meyakini, percaya bahwa ada satu sahabat yang senantiasa menemani kita, bersama dengan kita. Di situ ada siapa? Ada Indi, ada Deva, ada siapa lagi di situ ya? Ada Gilbert, lalu ada Ili, ada Gracia, gitu ya, ada Hansa. Lalu wah, teman-teman kita juga meyakini dan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hebat, menjadi sahabat kita di waktu apapun ya. Oke, yuk sekarang kita menyanyikan lagu ini. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang
yang setia. Siapa namanya? Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Katakan namanya siapa? Namanya Yesus. Benar sekali. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Katakan siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Benar sekali adik-adik. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Wah, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan Yesus menghibur hati kita. Kita tidak pernah dibiarkan sendirian dan susah hati. Wah, terima kasih Tuhan. Ya, adik-adik, lagu ini juga mengatakan kepada kita ketika kita itu punya sahabat, Tuhan Yesus yang menjadi sahabat kita itu selalu menerima kita setiap saat untuk datang berbicara kepadanya. Nah, adik-adik coba sekarang kita lihat ya, teman-teman kita juga menemani untuk menyanyikan lagu ini. Ada Hans di situ, ada siapa? Ada Iolana, lalu ada siapa? Ada Sandy, ada Gwyneth, lalu ada siapa tadi itu? Nicole ya. Oke ya. Bersama dengan teman-teman kita dan semua teman-teman yang ada di situ, kita akan nyanyikan Berbicaralah kepada Tuhanmu. Yuk. Berbicaralah kepada Tuhanmu. Berbicaralah kepada Tuhanmu. Bila hatimu suka, bila hatimu duka, berbicaralah kepada Tuhanmu. Sekali lagi, berbicaralah. Berbicaralah kepada Tuhanmu, minta. Berbicaralah kepada Tuhanmu. Bila hatimu suka, bila hatimu duka, berbicaralah kepada Tuhanmu. Oke, adik-adik, ini penting buat kita semua berbicara kepada Tuhan waktu kita suka, waktu kita duka, ya. Oke, hebat sekali. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita nyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Adik-adik juga siapkan Alkitabnya ya untuk membaca firman Tuhan. Yuk. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar.
berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mau belajar firman-Mu, berkati kami semua, supaya kami bisa konsentrasi, kami boleh mengerti firman-Mu dan menjadi anak-anak yang sejak kecil belajar mentaati firman-Mu. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Tema hari ini adalah Tuhan berjanji menyertai. Kak Marni akan membacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Semua memperhatikan firman Tuhan ya. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Oke, sampai di situ ya adik-adik ya. Nah, adik-adik coba perhatikan semuanya firman Tuhan hari ini. Adik-adik, minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan punya cara untuk menolong Musa sehingga dia tetap hidup dan tinggal di istana Mesir. Siapa yang masih ingat caranya bagaimana? Oke, yang pertama cara yang dipakai oleh Tuhan adalah Tuhan menyediakan bidan Sifra dan Pua yang menolong kelahiran Musa dan tetap hidup. Lalu yang kedua adalah melalui putri Firaun yang pada waktu itu datang ke sungai Nil dan mengambil Musa dari air, lalu kemudian mengangkat Musa menjadi anaknya. Adik-adik, itu adalah cara Tuhan untuk menolong Musa tetap hidup dan tinggal di istana Mesir. Lihatlah sekarang, Musa sudah semakin besar dan dewasa, adik-adik. Ya, nah adik-adik pada waktu itu Musa masih melihat bangsa Israel hidupnya masih susah. Ya, mereka setiap hari harus bekerja keras seperti peraturan yang ditetapkan oleh Raja Firaun kepada orang-orang Israel. Setiap hari mereka harus bekerja dengan keras untuk membangun kota perbekalan yang ditetapkan oleh Raja Firaun ketika itu. Adik-adik melihat semuanya itu, Musa sangat sedih. Satu kali Musa melihat ada seorang Mesir yang memukul orang Israel. Adik-adik melihat hal itu,
Musa sedih, lalu kemudian dia berusaha membela bangsa Israel itu. Ya kan? Adik-adik, lalu ketika Musa membela orang Mesir itu dan melakukan sesuatu gitu ya untuk membela bangsanya, dia takut. Dia takut perbuatannya itu diketahui oleh Raja Fir'aun, adik-adik. Nah, apa yang dilakukan oleh Musa? Musa pergi, meninggalkan istana Mesir itu, lalu kemudian dia lari, kemudian dia pergi meninggalkan istana dan tinggal di Midian. Adik-adik, sekarang Musa sudah berada di Midian. Lihatlah, Musa tinggal bersama dengan Imam Yitro yang memiliki banyak sekali ternak, adik-adik. Sehingga pada waktu itu ketika di Midian, Musa setiap hari bekerja menggembalakan kambing domba ternak milik Yitro itu. Adik-adik, Musa ini sangat rajin untuk bekerja setiap hari. Dan tidak lupa, Musa juga rajin sekali untuk beribadah kepada Tuhan. Luar biasa ya. Nah, adik-adik, lihat, perhatikan itu yang dilakukan oleh Musa setiap hari tinggal bersama dengan Imam Yitro. Sementara itu adik-adik, orang-orang Israel yang berada di Mesir masih menderita, masih sangat susah hidupnya. Maka setiap hari bangsa Israel itu berseru-seru kepada Tuhan. Bangsa Israel berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bangsa Israel meminta tolong kepada Tuhan supaya mereka lepas dari kesusahan itu. Mereka meminta tolong supaya Tuhan itu melepaskan mereka dari kesengsaraan, dari penderitaan, dari kesusahan di negeri Mesir, adik-adik. Nah, pertanyaannya adik-adik, apakah Tuhan mendengar doa bangsa Israel? Apakah Tuhan menolong? Menurut kamu bagaimana? Adik-adik, coba perhatikan baik-baik. Apa yang Tuhan lakukan bagi bangsa Israel yang setiap hari berdoa, setiap hari berseru, setiap hari meminta tolong kepada Tuhan. Adik-adik, Tuhan berkata di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 tadi, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku. Adik-adik, itu yang dilakukan oleh orang-orang, lakukan oleh Tuhan kepada orang-orang Mesir ketika itu. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Adik-adik, itu yang dilakukan oleh Tuhan. Luar biasa ya, itu janji Tuhan kepada bangsa Israel yang setiap hari berseru dan meminta tolong kepada Tuhan. Pertanyaannya adik-adik, siapa yang dipakai Tuhan untuk menolong bangsa Israel? Ayo, siapa yang tahu siapa yang dipakai oleh Tuhan untuk menolong bangsa Israel ketika itu? Adik-adik, coba perhatikan. Ini ayat yang ke-10 firman Tuhan mengatakan seperti ini. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Adik-adik, firman Tuhan ini, perkataan Tuhan ini ditujukan kepada siapa? Benar sekali, ini dikatakan kepada Musa ketika itu. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Adik-adik, Tuhan memakai Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Pertanyaan selanjutnya adik-adik, bagaimana sikap Musa ketika itu? Ketika diminta oleh Tuhan, ketika dipakai oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Adik-adik, ayat yang ke-11 firman Tuhan mengatakan seperti ini. Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini
maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Adik-adik, ini jawaban Musa kepada Tuhan ketika itu. Tuhan, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Adik-adik, Musa takut, merasa tidak bisa. Musa merasa tidak mampu untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan. Adik-adik, apakah Tuhan membiarkan Musa takut? Apakah Tuhan membiarkan Musa merasa tidak bisa, merasa tidak mampu? Apa yang Tuhan lakukan ketika melihat Musa takut, ketika melihat Musa merasa tidak bisa dan tidak mampu? Coba kita perhatikan firman Tuhan. Adik-adik, ayat yang ke-12 firman Tuhan tadi mengatakan seperti ini. Firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Adik-adik, Tuhan mengajak Musa untuk percaya bahwa Tuhan ada. Tuhan yang mengutus itu adalah Tuhan yang menyertai. Tuhan yang menolong dan memberi kemampuan kepada Musa. Tuhan yang mengutus itu tidak membiarkan Musa sendiri. Musa tidak sendiri. Dan Musa dipimpin oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Musa bersama-sama dengan Tuhan. Adik-adik, itu adalah janji Tuhan kepada Musa ketika itu. Tuhan akan menyertai Musa. Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Adik-adik, kita sudah belajar minggu-minggu yang lalu, Tuhan itu berjanji menyertai Abram. Dan terbukti loh adik-adik, Bapak Abram ketika itu Tuhan berjanji kepadanya, gitu ya, untuk masuk ke tanah Kanaan, walaupun harus melewati perjalanan yang panjang, walaupun harus melewati berbagai kesulitan pada waktu itu. Tapi kemudian Bapak Abram bisa sampai dan tinggal di tanah Kanaan. Terbukti janji Tuhan. Nah, hari ini Tuhan juga berjanji kepada Bapak Musa. Nah, pertanyaannya apakah terbukti janji Tuhan itu? Pasti loh adik-adik. Tapi kemudian apa buktinya? Apa buktinya bahwa Tuhan itu menepati janjinya kepada Bapak Musa? Kita ikuti cerita minggu depan adik-adik ya. Nah, apalagi yang kita pelajari adik-adik dari firman Tuhan hari ini? Adik-adik, ada yang enggak adik-adik yang pernah takut? Pernah ya? Kakak juga pernah takut, adik-adik juga pernah takut. Nah, adik-adik, mungkin kita takut apa ya? Takut waktu kita itu tampil gitu ya. Hari ini harus sekolahnya online, berbicara di depan guru, ya membuat tugasnya harus rekaman, harus berbicara di depan guru, lalu direkam, adik-adik takut. Nah, lalu apalagi yang membuat adik-adik takut? Bisa jadi karena adik-adik takut sakit, terpapar virus misalnya gitu ya. Lalu kemudian misalnya ada yang takut karena papa mamanya sedang sakit, lalu sekarang adik-adik harus tinggal bersama dengan opa dan oma, terpisah dari papa dan mama karena papa mama sedang tidak bisa menolong adik-adik, merawat adik-adik. Nah, mungkin barangkali adik-adik sekarang mengalami takut. Apa yang harus kita lakukan adik-adik? Ketika kita takut, ketika kita merasa tidak bisa, tidak mampu. Nah, hari ini Kak Marni punya sesuatu, punya tips yang kita lakukan bersama-sama. Apa yang harus kita lakukan ketika takut? Berdoa. Berdoa dalam hati. Minta tolong kepada Tuhan. Ya, contohnya gini misalnya, adik-adik berdoa kepada Tuhan di saat takut. Tuhan, aku takut. Tuhan, tolonglah aku. Tuhan sertai aku takut. Amin. Nah, adik-adik berdoa dalam hati seperti itu. Nah, tapi kemudian kalau misalnya adik-adik masih takut, berdoa lagi. Minta tolong kepada Tuhan, Tuhan aku takut. Tolong aku, sertai aku. Kak Marni percaya ketika adik-adik berseru, berdoa, minta tolong kepada Tuhan dan mengatakan seperti itu kepada Tuhan, pasti Tuhan menolong
dan pasti bisa lebih tenang karena pertolongan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena Tuhan berjanji menyertai kita. Nah, adik-adik, seperti firman Tuhan hari ini, ya, dari Mazmur menjadi ayat hafalan kita hari ini. Mazmur 91 ayat 15a. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Kesesakan itu artinya apa, adik-adik? Hatinya susah, hatinya takut. Nah, ini janji Tuhan loh. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Oke, ya, luar biasa. Ini adalah janji Tuhan dari Mazmur 91 ayat 15a yang menjadi ayat hafalan kita hari ini. Ya, adik-adik, coba perhatikan semuanya juga hari ini. Kakak masih pesan kepada kalian semua supaya adik-adik tetap bisa sekolah dengan baik, badannya sehat, maka makan makanan yang sehat, makan sayur, makan buah, jaga kebersihan, ya, mandi, lalu cuci tangan, sikat gigi juga harus dilakukan, lalu kemudian tidur yang cukup, nggak boleh terus-menerus dan berlama-lama gitu ya, main gadgetnya. Lalu kemudian jangan lupa tetap rajin untuk mengerjakan tugasnya, nggak boleh ditunda-tunda ya, cepat dikerjakan dengan baik. Lalu kemudian baca Alkitab dan berdoa seperti firman Tuhan hari ini. Berseru, berdoa, minta tolong kepada untuk apapun yang menjadi kesulitan adik-adik. Ya, nah adik-adik aktivitas hari ini juga seperti itu. Semangat untuk mengerjakannya ya. Untuk kelas batita sampai kelas 2, lihatlah wajahku. Ini aktivitasnya ya. Kerjasama dengan papa, mama ataupun kakak. Gambarlah wajahmu waktu takut atau sedih. Coba dibayangkan wajahku waktu takut atau sedih gimana ya gitu ya. Lalu kemudian adik-adik ingatlah Tuhan berjanji menyertai dengan menuliskan ayat hafalan hari ini dari Mazmur tadi ya, dituliskan. Ya di gambar itu yang di kertas merah lalu tengahnya ada putih, itu ayat hafalannya ya, dari Mazmur 91 tadi dituliskan di situ. Lalu kemudian setelah itu maka gambarlah wajahmu waktu gembira, berani karena Tuhan menyertai, seperti ayat hafalan kita hari ini ya. Gambarlah wajahmu waktu kamu gembira, waktu kamu berani, waktu tidak takut lagi. Lalu warnailah, di situ memang tidak diwarna, tapi adik-adik bisa mewarnai. Lalu tempelkan pada sedotan, pada stick, lalu pada pita, gitu ya, sehingga bisa adik-adik susun seperti yang ada di gambar itu. Ya. Nah, kemudian untuk kelas 3 sampai kelas 6 nih, belajar bersama, ikuti kuis Alkitab di WA Group kelasnya masing-masing, ya. Lalu kemudian yang kedua, temukan ayat firman Tuhan yang kamu yakini sebagai janji Tuhan yang menyertai. Kalau hari ini tadi Kak Marni kan contohnya dari Mazmur 91 ayat 15a. Bila ia berseru kepadaku gitu ya, dia akan menjawab. Tuhan akan menjawab, dia akan menjawab, aku akan menjawab. Itu adalah janji Tuhan dari Mazmur 91. Nah, lalu kemudian adik-adik cari firman Tuhan yang lain. Boleh ajak papa atau mama atau kakaknya. Mah, ayo kita cari, Pak, ayo kita cari ayat firman Tuhan yang menyatakan Tuhan berjanji menyertai. Dan adik-adik meyakini itu, gitu ya. Lalu kemudian tuliskan dalam kertas berbentuk bintang atau hati sesuai dengan kreasimu. Bentuk apa saja boleh, gitu. Nah, tunjukkan hasil karyamu, foto sambil memegang karyamu, lalu kirimkan kepada kakak-kakak di kelasnya masing-masing, ya. Oke, semangat semuanya mengerjakan aktivitas ini. Nah, adik-adik tetap diberikan kesempatan untuk bersyukur kepada Tuhan, memberikan yang terbaik, memberikan persembahan, bersyukur karena Ia baik untuk kita semua. Seperti teman-temanmu yang di sini ya, bersyukur karena Tuhan memberikan kemampuan kepada mereka, ada yang bikin kue, ada yang main musik. Wah, luar biasa. Maka sekarang berikan yang terbaik dengan cara seperti apa? Masukkan persembahanmu di dalam amplop, lalu boleh dititipkan kepada papa mama untuk diberikan kepada kantor gereja ya. Oke, semangat semuanya, berikan yang terbaik, bersyukur kepada Tuhan. Nah, sekarang kita mau berdoa untuk doa syafaat ya. Semuanya mengambil sikap yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan mengajarkan kepada kami
Kalau pada waktu yang lalu Tuhan berjanji menyertai Bapak Abram dan engkau membuktikan penyertaan-Mu itu. Engkau juga berjanji kepada Bapak Musa bahwa engkau menyertai. Tuhan, biarlah janji Tuhan itu kami pegang bersama-sama sebagai anak-anak-Mu. Mazmur 91 yang tadi kami baca bersama-sama, ayat hafalan kami hari ini, biarlah kami yakini itu. Dan kami temukan janji Tuhan yang lain yang menyertai kami. Tuhan tolonglah kami supaya kami percaya, yakin, sungguh-sungguh bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak membiarkan kami takut, tidak membiarkan kami susah, tidak membiarkan kami dalam kesendirian. Kami percaya Tuhan menolong dan menyertai kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami dimanapun. Tuhan yang menolong orang-orang yang sakit, orang-orang yang terpapar virus, Tuhan yang berkati mereka supaya mereka segera sembuh. Kami berdoa menyerahkan untuk tim medis yang bekerja, orang-orang yang bekerja di rumah sakit, yang sakit di rumah. Tuhan tolonglah Engkau yang memberkati setiap mereka, supaya mereka dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, dan virus ini bisa segera dihentikan, diatasi dengan baik. Berkati pemerintahan bangsa dan negara kami, supaya bisa Tuhan tolong memberikan hikmat untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Berkati kota Surabaya ini, supaya semuanya juga boleh Tuhan tolong pemerintah yang ada untuk menangani virus yang ada. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk papa mama yang bekerja setiap hari, berkati supaya sehat selalu, berkati kakak, berkati opa oma, berkati semuanya, dan berkati teman-teman kami dimanapun, supaya bisa sekolah dengan baik, dan Tuhan yang memberkati segala kesusahan teman-teman kami. Kami berdoa menyerahkan setiap kami supaya kami tetap semangat untuk beribadah datang kepada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, yuk adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Siapkan diri kalian untuk mengikuti kebaktian online ya. Yang belum masuk WA group bisa menghubungi Kak Marni atau kakak-kakak di kelasnya masing-masing. Boleh ya, ayo semangat semuanya. Lalu kemudian minggu depan ajak kakak, adiknya, teman-temanmu diingatkan untuk beribadah kepada Tuhan ya. Lalu kemudian siapkan diri dan hatimu untuk mengikuti kebaktian. Oke, ya. Minggu depan siap semuanya untuk beribadah menyenangkan hati Tuhan ya. Semangat. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Nah, kita tutup ibadah kita hari ini, kita pujikan Bapa. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Sampai jumpa. Dadah semuanya.